Baik, semangat pagi rekan-rekan semuanya. Semangatnya selalu pagi dan selamatnya boleh selamat malam ya. Pada hari ini Jumat tanggal 21 Mei 2021 ya, kita mengadakan kembali kelas pelatihan belajar Forex 101 yang artinya adalah tutorial dalam mengenal industri Forex dan derivatif lainnya. Di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik support and resistance lebih detail kembali, karena support resistance itu adalah bagian yang terpenting dalam kita menentukan level entry dan exit. Ya, selamat datang untuk Bapak Ibu semuanya ya, dan kita mengucapkan terima kasih untuk GK Invest yang telah memberikan acara ini ya menjadi terselenggara sehingga dapat memberikan sebuah edukasi yang rutin dan terstruktur demi mencerdaskan financial trading masyarakat Indonesia ya. Dan GK Invest pun juga salah satu perusahaan pialang atau broker lokal yang terregulasi Bapepti, anggota dari 2 bursa berjangka Jakarta dan ICDX, dan anggota dari 2 clearing berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House, di mana kegiatan dalam transaksi dan keuangannya itu selalu diaudit dan dilindungi oleh pemerintah, yaitu Bapepti, dan rekening nasabah berada dalam rekening terpisah. Oke, kita masuk pada topik ya, dan semoga kita pun juga selalu sehat, itu nomor 1 ya, selalu sehat, dan mudah-mudahan partisipan yang ada ini partisipan yang sudah ikut dari hari pertama atau dari sesi pertama pengenalan Forex 101. Oke, kita masuk ke support and resistance. Secara definisi, support and resistance adalah ya, dalam trading Forex dan komoditi, harga selalu bergerak. Ingat, harga selalu bergerak menguji artinya coba mendekati, coba menyentuh, dan coba menembus. Ya, definisi uji ya. Menguji level atau area support and resistance ya. Maka terkait hal tersebut, support and resistance adalah bagian terpenting bagi para trader untuk menentukan level entry dan exit dalam bertransaksi. Oke, jadi dalam kita melakukan analisa teknikal, intisari yang kita ambil adalah yang utama kita dapat menentukan tren. Yang utama. Tetapi yang utama belum tentu yang terpenting. Maka yang terpenting adalah kita dapat menentukan level atau area support and resistance. Oke, kalau support definisinya adalah hambatan di bawah harga bergerak, dan resisten adalah hambatan di atas jika harga itu bergerak. Ya. Jadi definisi support and resisten ya, jika resisten tingkat atau area harga tertentu yang diyakini sebagai titik atau area tertinggi pada suatu masa. Itu resisten. Di mana aksi jual cukup besar sehingga menghambat harga bergerak naik pada level atau area support resisten tersebut. Biasanya harga akan turun setelah menyentuh atau menguji resisten. Tetapi jika resisten itu ditembus atau di breakout ya, maka harga akan menguji pada resisten berikutnya. Nah, berarti resisten itu ibaratnya platform atas ya. Kalau rumah itu ada platform, ada lantai. Nah, resisten itu adalah tingkat atau area harga tertentu ya, di mana di atas dari harga bergerak. Sebaliknya jika support adalah tingkat atau area harga tertentu yang diyakini diyakini sebagai titik rendah. Ya, bisa titik, bisa area ya, pada suatu masa, baik itu time frame D1 bahkan sampai seluruh time frame. Ya. Saat menyentuh support, harga seperti memantul kembali ke atas. Tetapi sebaliknya,
Jika support atau harga hambatan bawah itu ditembus atau di breakout, maka harga akan berpotensi menguji pada support selanjutnya yang berada di bawah. Oke, baik, saya ilustrasikan. Nah, ilustrasi seperti harga daging sapi nih. Nah, artinya adalah karena harga daging sapi juga salah satu komoditi, ya, produk yang kita tradingkan derivatif menggunakan MetaTrader itu juga barang-barang derivatif atau barang-barang komoditas yang ditransaksikan berdasarkan derivatif. Ya, seperti mata uang, barang. Logam mulia, barang. Minyak mentah, barang. Indeks saham juga barang. Ya, jadi seluruh yang bisa ditransaksikan menggunakan grafik atau tidak, ya, artinya memiliki histori harga terendah dan harga tertinggi. Sebagai ilustrasi, komoditas daging sapi atau perdagangan komoditas lainnya juga memiliki histori harga tertinggi dan terendah yang diimplementasikan seperti harga komoditi pada perdagangan derivatif lainnya. Ya, sebagai contoh, ya, Bapak Ibu habis Lebaran kan, yang agama Muslim, ya, dan umat-umat Muslim di Indonesia saja, nggak usah di luar negeri, ya. Jika hari raya mendekati hari raya, biasanya harga daging itu melonjak, terutama sapi, betul nggak? Harga normalnya biasanya 70.000, 80.000 per kilo. Ya. Tetapi begitu menjelang hari raya demand daging sapi itu banyak, ya, maka bisa naik secara progresif, ya, mencapai sampai 200.000 per kilo. Ya. Itu bisa terjadi. Ya. Nah, begitu demand atau memang daya belinya berkurang, harga daging sapi itu kehilangan daya beli sehingga mengakibatkan harga tersebut turun kembali secara progresif sampai ke harga normal. Artinya, kalau misalkan Bapak dan Ibu datang ke pasar tradisional menanyakan pada pedagang daging sapi, "Bang, harga daging sapi kalau lagi murah berapa?" "Oh, bisa sampai 70.000, 80.000 per kilo." "Oh, gitu ya." "Terus kalau mahal berapa, Bang?" "Wah, bisa sampai 200.000 per kilo." Nah, artinya itulah level resisten 200.000 per kilo dan 70.000 sebagai support. Kalau misalkan pedagang daging sapi itu nggak tahu support resisten, bahaya. Sama kita. Kalau kita sebagai trader atau kita sebagai pedagang loh, trader kan bahasa Indonesia pedagang. Trading berdagang, ya, bukan coba-coba atau bukan permainan. Kalau main-main itu tidak ada unsur jual dan beli, ya, dan tidak ada unsur demand dan supply. Ya, artinya hilangkan mindset main forex atau main emas atau main saham, hilangkan. Yang ada adalah trading. Trading adalah berdagang dan trader adalah profesi yang menjalankan perdagangan derivatif ataupun saham. Oke, jadi substansinya adalah, saya kembalikan lagi pada substansi, bahwa support resisten itu adalah lumrah dimiliki oleh barang-barang yang memang dijual di pasaran. Ya. Oke, ini ada yang melambaikan tangan, Pak Zai atau siapa nih? Ya. Nanti pertanyaan nanti ya. Saya jelaskan dulu definisi support dan resisten supaya nggak salah kaprah nih, ya. Masalahnya gini, banyak yang bertanya kalau harga turun kemana tujuannya? Ya ke support. Harus cari dulu area support atau level supportnya. Terus kalau harga naik kemana harganya? Ya ke resisten. Kan harga bergerak itu selalu menguji resisten dan support. Maka sebagai trader harus mendesain atau mencari support dan resisten, ya, sebagai level entry dan exit. Selebihnya adalah menunggu. Setuju? Tugasnya trader itu mencari support dan resisten. Jika harga menuju support, bisa saja berpeluang untuk buy. Jika harga menuju resisten dan menyentuh atau membentuk pola pembalikan harga turun, bisa aja mengambil posisi sell. Ya. Artinya jika harga tidak di area atau di level support dan resisten, ya nggak usah belanja, nggak usah trading.
Kenapa? Ya belum sampai haltenya kalau ibaratnya bis. Ya. Contoh kalau Bapak Ibu nih bisnis daging, ya. Kira-kira mau beli nggak jika harga daging 150.000 per kilo? Mau dibisnisin lagi loh. Kira-kira gimana? Atau pesan ke distributor, Pak, nanti saya kalau harga ke 90.000 saya beli ya, atau dalam trading pending order. Kira-kira yang mana? Begitu harga 150.000 mau langsung beli, atau ini sebagai pedagang juga ya Bapak Ibu, sebagai mungkin pedagang daging frozen, ya langsung telepon ke penjagalan atau ke rumah pemotongan hewan. Nah, begitu harga daging 150.000 per kilo, kira-kira mau beli nggak? Tidak, Coach. Tidak kan? Logikanya gitu ya. Ya. Nah, pending dulu kan. Kenapa kok dalam trading nggak mau langsung pending atau nggak mau nunggu ke support? Ayo. Karena mungkin belum mengetahui di mana level atau area support dan resisten. Nah, malam ini kita belajar, mungkin nggak hanya malam ini aja ya, bahas support resisten itu tidak singkat dan jangan terburu-buru. Santai aja, artinya kita lifetime support di dalam dukungan GK Invest ya, dan kita akan bahas satu persatu metode atau teknik support dan resisten. Nah, yang penting definisi atau substansi dalam support resisten ini dapat, ya, salam. Kita dapat bahwa support itu adalah harga terendah yang pernah jadi histori atau sejarah, resisten harga tertinggi yang pernah jadi histori atau sejarah, dan dalam trading ada istilah history repeating self atau sejarah akan terulang kembali, maka support resisten itu selalu akan diuji oleh pergerakan harga. Poinnya dapat? Yang belum dapat boleh bertanya lagi. Tolong jelasin lagi, Coach. Nah, jadi enak ya. Saya yang penting adalah bukan ingin terburu-buru. Yang penting rekan-rekan trader ini paham dan dapat poinnya sebelum saya masuk pada metode support dan resisten. Poinnya dapat nggak nih? Fungsi dari support resisten dulu nih. Ya, Coach. Dapat ya? Paham. Dapat nih. Oke, yang lain gimana nih? Yang lain nih? Ya. Dapat. Dapat ya? Dapat, Coach. Ya. Kalau kita dagang juga sama, jualan handphone otomatis jangan langsung beli harga pasaran, pesan sama distributor atau supplier, Bang, Bang, gue nggak mau beli harga segitu, ya, nawar dikit dong kan boleh, ya. Cari harga benar-benar harga yang memang relatif rendah, ya. Nah, saya rasa semua pun juga sama, pernah berdagang, jadi implementasinya sama seperti kita sektorial perdagangannya. Ini yang saya lakukan. Dalam bisnis sektorial saya, ayam goreng pun juga sama. Saya ke RPA nyari harga terendah, ke mana distributor tepung juga, Bogasari juga nyari harga terendah. Kenapa kalau saya ke distributor? Harganya murah, tapi kuantitinya memang harus minimum 10 karung. Oke ya. Oke. Yang penting ilustrasi ini sebagai daging sapi ya, ini dapat sebagai poin untuk level support dan resisten. Jadi yang terpenting adalah saat kita ingin mulai trading di jam sesi trading, maka kita cari dulu atau yang utama tren, cari dulu tren utamanya, lalu yang kedua adalah mencari level resisten karena level support resisten itu bagian terpenting. Nah, ini pertanyaan, gimana cara menentukan titik support dan resisten? Sabar, sabar. Ini udah mau buru-buru aja, sabar ya, sabar ya. Nanti justru ini kita akan belajar metode support resisten ada 6 loh, nggak cukup malam ini. Kita akan lanjutkan mungkin ke minggu depan, ya. Sabar saja ya. Yang penting poinnya dapat. Oke, karena udah ada yang nggak sabar, ya. Kita ngopi dulu ya. Ini kopi saya juga belum dibikinin sama istri. Kopi saya ada kiriman teh Yeos nih, bukannya promosi, cuman ada yang mengirim ya dari member. Terima kasih. Mantap. Biasanya kopi hitam kita ya. Boleh tuh testernya, Coach. Saya juga dapat, saya juga dikirimin. Oke, nggak apa-apa nih, kopinya belum nyampe sini sih.
biasa kopi hitam tanpa gula. Jadi kopi hitam itu sebenarnya baik ya. Yang bahaya adalah gulanya. Makanya saya selalu minum kopi hitam Arabica, terutama memang agak asam, yang tanpa gula. Oke, lanjut. Ya. Metode support resisten itu ada 6. Sekali lagi, metode support resisten ada 6. Jadi misalkan rekan-rekan trader ini mencari support resisten atau mendapat informasi support resisten dari sumber lain, bisa dari broker, bisa dari sumber-sumber yang memang rekan-rekan terpercaya, ya. Nah, harus mengerti metode apa yang direkomendasikan. Misalkan ada yang bilang dari broker Anda bilang, Pak, supportnya di sekian, resisten sekian. Nah, menggunakan metode apa dulu, ya, supaya paham dan detail. Sebenarnya metode apapun juga sama, yang penting bisa bersinggungan di suatu level. Oke, metode tersebut ada 6. Yang pertama adalah indikator tren. Nanti kita akan paparkan satu persatu secara detail, ya. Yang kedua adalah history high low atau sejarah dari harga terendah dan harga tertinggi suatu produk, ya. Yang ketiga adalah dengan trend line. Yang keempat dengan Fibonacci. Nah, Fibonacci agak lama nanti nih, satu sesi sendiri Fibonacci. Yang kelima adalah pivot, support and resistance, ya. Dan yang keenam ada supply and demand. Nah, yang banyak minatnya sebenarnya semua banyak minatnya, tetapi yang termudah dan yang memang Anda anggap nyaman, itulah cari metode yang kriteria tersebut. Satu, walaupun ada 6 nih, kita cari atau kita cocokkan, nggak mungkin saya hanya 1 atau 2 saja, ya. Dari partisipan yang ada di sini bisa saja saya nyaman menggunakan supply demand, saya nyaman gunakan history high low atau dengan indikator tren, ya. Tergantung masing-masing, ya. Bentar. Berarti sangat subjektif, Pak, ya, penentuannya. Betul, karena pasti akan subjektif, ya. Tetapi ada satu yang nggak subjektif, yaitu indikator tren. Nah, nanti kita akan bahas ya, satu persatu. Ya. Kembali ke definisi support and resistance yang diuji, support resisten tersebut ya akan selalu berpotensi pertama mendekati, ya, berpotensi pertama mendekati, benar kan? Harga itu selalu coba mendekati, ya, atau PDKT ya, PDKT ya, atau coba menyentuh resisten atau support, ya, atau ditembus, ya. Jadi definisi diuji itu harga selalu mencoba mendekati, bisa saja dia hanya dekati terus berbalik, bisa. Ya. Pernah pengalaman nggak dekati pasangan? Ya. Coba didekati, udah ditolak. Nah, yang kedua adalah coba disentuh. Kalau disentuh nggak ditolak ya hajar. Tetapi kalau ditolak harga turun. Ya, coba analogi kita jangan sampai berpikir kemana-mana ya. Kita berpikir ke market, ya. Dan ini ilmiah. Ya, terjadi harga itu berbalik, mungkin hanya mendekati resisten atau mendekati support, ya, atau hanya sekedar menyentuh dan bisa saja ditembus. Tetapi jika harga itu menembus ke atas dan berbalik ke bawah dan membentuk pola-pola candle yang memang berbalik ke bawah, maka biasanya disebut false break atau gagal tembus, atau jika nembus resisten dan balik lagi bullish trap, ya, jebakan. Tanda-tandanya gimana tandanya? Ya, nanti akan ada pembahasan price action, pola candle biasa menentukan. Tetapi jika dia tembus resisten atau support dan dia terus berlanjut ke atas atau ke bawah, maka itu disebut breakout. Resisten yang ditembus menjadi support. Support yang ditembus menjadi resisten. Kenapa? Karena sudah nggak berlaku lagi. Ibaratnya rumah,
platform atas kalau berkali-kali disodok dan dia bisa tembus, maka platform di atas tersebut menjadi lantai. Dan sebaliknya, jika lantai ini lantai 2 misalkan ya, didorong ke bawah terus lantainya dan dia jebol ke bawah, maka begitu kita masuk ke dalam lubang tersebut, lantai tersebut menjadi resisten atau menjadi atap. Nah, itu biasanya disebut ada SBR, nah, saya tulis ya, SBR ya, sama dengan support become resistant, ya, atau RBS. Nah, kebalikannya nih ya, resistant become support. Nah, biasanya kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat harga ditembus ke bawah, maka support yang di bawah tersebut ditembus menjadi resisten. Maka kalau misalkan Bapak Ibu lihat harga breakout ke bawah, jangan dikejar. Kenapa jangan dikejar? Bisa terjadi false break loh, potensinya. Lebih baik gimana? Ya nunggu. Tunggu sampai harga menguji lagi resisten ke atas atau menguji SBR atau support become resisten tersebut. Begitu ada kesempatan mau turun dengan pola candle reversal atau bearish reversal, barulah kita tembak sell. Nah, nanti implementasinya dalam praktek atau live trading. Oke, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah coaching malam ini, harga bergerak mau kemana, harus cari dulu support and resistennya. Kalau misalkan males, ya jangan dong. Masa pedagang males? Ya, cari support resistennya, nanti ilmunya dari sini. Oke, ini definisi dulu ya, sebelum kita masuk metode ke 6 metode tadi. Ya, jadi santai saja. Yang penting poinnya dapat, harga itu bergerak selalu menguji support and resisten. Nah, definisinya adalah kalau diuji, didekati, disentuh, dan ditembus. Jika ditembus, misalkan support itu ditembus, maka support itu menjadi resisten atau SBR. Jika resisten ditembus, maka resisten tersebut menjadi support atau RBS. Ya, nanti kalau ada istilah SBR, RBS, jadi paham. Oh, berarti RBS resisten menjadi support. SBR berarti support menjadi resisten. Nah, berarti area atau level tersebut menjadi level potensi untuk entry. Ya. Oke, jadi panduan kerjanya sekali lagi, ya. Panduan bekerja untuk support dan resisten, ya. Level support resisten menjadi prioritas sebagai level entry dan exit. Nah, poinnya itu. Level support dan resisten itu adalah prioritas sebagai level entry dan exit. Ya. Level entry dan exit Bapak Ibu bisa gunakan sebagai pending order seperti tadi mesin daging sapi atau menawar ya. Atau gunakan TP ya, intinya gitu. Atau bisa juga eksekusi langsung. Biasa disebut adalah price action. Oke, begitu Bapak dan Ibu tahu level support resisten yang sudah didapat, ya, baik itu dengan beberapa metode support resisten dan itu menjadi level support resisten yang ideal, maka panduan kerja support resisten atau fungsi dari support resisten ini menjadi prioritas sebagai atau untuk level entry dan exit. Harus tahu exitnya, jangan masuknya doang, keluarnya nggak tahu, bahaya. Keluar ada dua ya, bisa keluar dalam kondisi rugi, bisa keluar dalam kondisi loss, ya, atau stop loss dan taking profit. Ya. Oke, jadi yang jadi prioritas level gabungan dari beberapa metode support and resisten tersebut atau confluence. Kan ada 6 metodenya tadi ya, kita udah bahas ya. Metode support resisten ada 6. Yang prioritas itu adalah menurut saya
ada gabungan dari beberapa metode support resisten yang berada dalam satu titik atau area. Sebagai contoh, misalkan penjaga pintu benteng tersebut hanya ada satu penjaga, dan juga benteng yang satu lagi ada dua penjaga, dan benteng yang satu lagi ada lebih dari dua penjaga, bisa 3 atau 4 penjaga benteng tersebut. Kira-kira secara logika, pertahanan yang kuat di benteng pintu yang mana? Benteng pertama cuma satu penjaga, benteng kedua ada 2 penjaga, benteng ketiga ada 3 atau 4 penjaga yang menjaga pintu benteng tersebut. Logikanya kan yang ketiga. Ya. Artinya, dalam kita melihat suatu grafik, misalkan di chart yang pertama atau grafik yang pertama, ada level support hanya dengan Fibonacci retracement. Saya bukan bilang Fibonacci nggak bagus loh, bukan bilang itu. Hanya ada satu metode yang memang menghambat. Ya. Dan yang grafik kedua, ada level Fibonacci retracement dengan moving average sebagai level support resisten dengan indikator tren. Dan yang benteng yang ketiga atau grafik yang ketiga, ada beberapa metode support dan resisten, seperti di situ ada level Fibonacci retracement, ada Fibonacci retracement bersama dengan moving average, ada history high low, ada area supply and atau demand. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu memilih level the best of buy-nya di mana? Grafik 1, 2, atau 3? 3 ya. Ketiga. Ya. Berarti itu dukungannya banyak ya. Dukungannya banyak. Wah, inilah the best of buy-nya nih misalkan. Kalau misalkan di itu area bawah, ya. The best of buy yang kita cari. Kan ada beberapa level yang buy atau sell, di mana level yang bagus. Nah, kita nyari best of the best-nya. Ya, betul, Irsyad Syarif. Ya. The best of buy-nya itu di level 3. Ya, the best of buy atau the best of sell-nya itu bukan hanya harga paling murah atau paling mahal ya untuk sell, tetapi the best entry adalah dari level resiko ya, stop loss dengan reward-nya ideal. Maksudnya adalah stop loss-nya misalkan hanya 30 pip. Reward-nya bisa mencapai 60 pip bahkan 70 pip, itulah the best entry buy atau sell. Oke, ini sebagai panduan kerja dulu ya. Dan yang kedua adalah yang tadi SBR atau RBS. Sebagai contoh, kita langsung ke grafik ya. SBR atau RBS ya. Kita buka, oh ini emas ya. Saya cari emas yang belum dikutak-kutik. Nah, ini kemarin ini live trade ini. Saat live trade sama tim. Nah, ini resisten ya. Begitu resisten ini tembus, ini perhatikan, ini resisten ya, sorry. Ya, saya ambil sini ya. Ini resisten, oke, sorry. Nah, ini ya. Maka ketiga, 4 lagi ya, Mas, maaf. Ini ada 4 ya. Ini diuji, ya. Dan sempat turun, diuji lagi. Semakin diuji, bentengnya rapuh. Ya. Begitu terakhir diuji, maka di sini tembus. Ya, peng. Resisten yang tadi jadi resisten, begitu dia tembus, maka dia udah nggak berlaku lagi jadi resisten, dia menjadi support. Ya, berbalik kan di sini. Nah,
Dia berbalik di situ sehingga sampai tertinggi di sini. Sementara terbang ini. Ya. Saya ulang lagi, ini resisten. 1, 2, 3, 4. Nah, penjaganya saya belum cek nih ada berapa penjaga ya. Karena ini hanya satu penjaga saja, resisten dengan histori. Nah, histori harga tertinggi ya, menjadi resisten, menjadi resisten, menjadi resisten, tetapi atap ini berkali-kali diuji, maka ditembus. Ya, tembus di sini ya. Begitu harga ditembus naik ke atas, harga biasanya namanya tren itu bukan garis lurus ya. Bukan dia naik lurus kayak gini, enggak. Namanya tren ada gelombang. Begitu dia tembus ke atas, maka dia menguji kembali ke bawah. Nah, baiknya adalah kita sabar sampai dia menguji lagi ke bawah atau biasa disebut retest. Ya. Nah, ini namanya retest. Menguji kembali ke bawah, jika level ini nggak kuat, ya tadinya kan resisten, sekarang support. Jika level ini nggak kuat, maka dia bisa masuk lagi ke bawah. Ya, bisa masuk lagi ke bawah. Maka ini menjadi false break atau gagal tembus. Tetapi di sini ada keterangan dari data candlestick bullish engulfing di level resisten become support, maka dia berbalik ke atas. Oke, ini ada pertanyaan nih. Menentukan resisten support apa harus di tiap zona waktu D1, H4 atau fokus H1? Oke, nanti kata ke arah situ. Kita akan masuk ke arah cara menganalisa nanti saat live trading ya. Cara menganalisa pasar, fungsi dari time frame itu digunakan sebagai menganalisa keseluruhan time frame atau biasa disebut adalah top down approach, top down analysis. Analisa dari time frame atas sampai time frame yang untuk kita eksekusi. Nah, nanti kita ke arah situ. Ya. Oke. Jadi ini namanya retest ya. Retest dan biasanya harga itu akan menguji kembali. Oke, kita masuk ke materi. Lalu support become resisten, resisten become support sama ya. Harga bergerak ya, harga bergerak naik ya. Maka resisten ini juga resisten ditembus ke bawah ya. Namanya harga kan gini. Gelombang ya. Ini resisten. Resisten ini ditembus ke atas, maka dia menjadi support. Nah, resisten tadi tembus ke atas, maka dia jadi support. Nah, tetapi support ini jika ditembus, maka dia jadi resisten. Nah, gitu doang harga kan. Nih. Tinggal mau nggak kita sabar menunggu. Kuncinya itu. Karena banyak trader tuh nggak mau sabar. Ya. Maunya buru-buru cepat dapat duit, profit cepat, atau bisa jadi kaya raya secara cepat. Nggak ada. Semua butuh proses. Nah, kalau memang ada yang iklan atau memberikan janji-janji cepat kaya cepat, atau misalkan 70% sehari atau 50% per minggu, wah itu bullshit. Hati-hati. Ya. Trading itu butuh proses. Oke, kita masuk ke materi. Oke, ini masih kita pembahasan mengenai definisi ya, supaya paham penggunaan support resisten. Bukan berarti Anda mungkin udah tahu, udah jago lah menentukan support resisten. Tetapi definisi dan penggunaan yang detailnya seperti apa itu perlu tahu. Ya. Nah, yang satu ini adalah struktur dari support resisten. Dari 6 metode support resisten tersebut memiliki beberapa struktur. Ya. Dari 6 metode support resisten tersebut memiliki beberapa struktur. Yang pertama, ada support resisten yang bentuk level, ada yang bentuk area, ada yang statis, dan ada yang dinamis. Yang membentuk level itu histori harga tertinggi dan harga terendah. Nih, kita perhatikan. Ini kan level. Histori harga tertinggi, ya, ini harga terendah, dan ini harga terendah. Sebagai contoh ya,
Saya artinya menentukan sebagai contoh aja, ya. Nah, ini harga terendah, ya level harga ujung jarumnya ini, ya ini juga ujung jarumnya ini history high low, ya itu yang level. Lalu yang indikator tren juga level, sebagai contoh, indikator tren kita gunakan moving average 200 contoh ya. Nah, ini level. Kalau dia di bawah dari harga atau di bawah dari chart atau di bawah dari candlestick, dia jadi support. Dan nggak subjektif. Semua lihat sama. Saya, Anda dan semuanya lihat sama kalau 200 di sini. Ya. Dan kalau misalkan di atas harga moving average tersebut, misalkan ya harga misalkan dia turun. Ya. Nah, kalau misalkan dia di atas ini seperti kemarin, ini ya. Ya, ini garis ini yang merah, dia di atas dari harga, dia jadi resisten. Nah, resisten ini ditembus. MA 200-nya ini ditembus, maka dia jadi support, hanya didekati doang. Nggak disentuh, nggak ditembus nih. Hanya didekati doang, dia berbalik langsung ke atas. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Karena dia juga bentuk level, ya, membentuk level di mana ini sebagai level support dari pergerakan harga emas di H1 sebagai contoh. Ini kan grafiknya H1. Dan ini level history dari grafik emas. Level history yang dekat mana? Ya ini. Nih. Yang terdekat ya. Ini juga terdekat ya. Nah, ini kan history high low, ini low, ini low. Low itu terendah ya, harga rendah, low, low. Dan ini tertinggi. History tertinggi, nih resisten ya. Makanya dia coba menguji. Nah, tuh. Dia coba didekati malu-malu nih harga nih. Ini kan ada resisten. Dia coba menguji, coba mendekati, ditolak. Belum tentu ditolak ya, karena kan nanti candlestick H1 kita lihat, kalau misalkan berhasil ditembus, maka dia akan berhasil menembus pertahanan. Tetapi kalau nggak berhasil menembus, dia mau kemana? Ya ke sini. Nih, ya, ini yang dekat. Atau ini nih, ini history nih, resisten become support. Ya, nih, ini resisten, otomatis dia uji ini. Pertahanan sini kan kurang kuat, ya. Karena kalau misalkan diuji dia tembus, ya tujuannya kemari atau ke sini. Ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah trend line. Nah, cara narik trend line nanti kita akan jelaskan secara detail. Ya, nih trend line ini. Kita hubungkan dari sini ke sini deh. Yang dari bawah ini emang agak subjektif cara menarik trend line. Dari sini ke sini. Karena dari ujung ini ke titik terdekat yang terbuka. Nah, ini terbuka. Saya hapus dulu ya yang tanda panah ini. Ini terbuka. Kalau ini di dalam, ini di luar, terbuka. Ini di dalam ya, nggak mungkin kita tariknya ke sini. Nggak mungkin. Karena nabrak-nabrak ini nanti. Ya kita cari titik yang terbuka. Ini. Nah, begitu melintasi ini, ya, maka ini jadi level support. Ini level support, ya. Ya, ini support, ini support. Ya. Oke. Lalu Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement ini cara tariknya nanti akan saya detailkan. Ambil satu sesi bahas Fibonacci ya. Nah, sebagai contoh gini. Ini harga terendah, ini harga tertinggi sementara ya. Sementara kenapa, Pak? Karena apa? Pola candle-nya belum berhenti. Masih ada beberapa menit lagi ke depan ya. Jadi ini harga terendah sementara, terendah terdekat dan ini harga tertinggi sementara. Ya. Kalau menentukan support resisten atau harus H1, enggak. Nanti kita akan implementasikan. Ini saya sebagai contoh support and resistance level ya. Nanti kita akan implementasikan pada live trading. Live trading jam berapa? Jam 9 kurang. Ya. Saya jelaskan dulu satu persatu ya. Nah, ini sebagai level support resisten ya. Kalau tarik Fibonacci ini ke sini sebagai contoh ya. Ini kan sebagai harga tertinggi sementara. Nggak harus H1 ya.
Nah, ini kan beberapa level. Ya, ini level yang bersamaan nih. Ini level bersamaan. Ya, level bersamaan. Biasanya itu batang tinggi langsung naik pas kena news. Nggak tentu, nggak juga. Ya, news itu sebagai trigger saja sih. Kan news itu salah satu sentimental market. Ya, sentimental atau biasanya kalau kita dengar kabar sesuatu panik. Benar nggak? Kalau kita pedagang baru dapat kabar sesuatu panik, bisa dijual murah, bisa dibeli apa? Bisa kita jual harga murah, bisa kita jual harga mahal. Mungkin karena berita itu trigger. Nah, ini level-level ini ya. Nah, yang terpenting adalah harga tertinggi ini jadi histori dan jadi resisten. Ini yang ini. Harga terendah ini jadi support. Ya. Oke. Yang penting definisinya udah paham ya. Dan kalau mau turun kemana, ya coba menguji sini. Menguji ini, atau menguji ini, atau di sini. Ya, ini kan ada trend line. Ya, menjadi support. Lalu selanjutnya, pivot point. Nah, pivot point itu silakan Anda meng-plug in dari MetaTrader, bisa dengan pivot point di MT4 atau 5. Kebetulan GK Invest menggunakan MT5. Ya, ini pivot point-nya nih. Nah, saya gunakan weekly deh. Nah, artinya gini, dengan metode level support resisten apapun, ya, Anda yang penting bisa menggunakannya, ya. Coba sebagai D1 ya. Daily. Nah, pivot point. Nah, pivot point harian di sini. Resisten 1 sudah tembus di sini. Ya. Oke. Ini resisten 1, ini pivot point berada di bawah, ya. Dan ini semuanya bentuknya level. Moving average bentuknya level, trendline membentuk garis atau level, Fibonacci membentuk level-level, ya. Dan juga pivot point bentuk level. Ada juga bentuk area, ya. Bentuk area adalah supply dan demand. Satu-satunya, sebenarnya enggak satu-satunya ya. Dalam definisi support resisten memang satu-satunya. Supply and demand di sini, nanti akan saya jelaskan satu penjelasan supply and demand. Nah, ini demand, ya. Ini supply. Ya. Maka dia berada di area supply, maka ada pertahanan. Nah, area yang lain gimana? Area Fibonacci juga bisa jadi area 61,8 dengan 50%, ya. Dan juga level pivot juga area resisten 1 dengan pivot point, itu juga area. Nah, yang terpenting adalah kita bisa menentukan level-level dan area support and resisten, dan supply demand itu adalah bagian dari support resisten ya, jangan dipisah. Supply demand itu bagian dari support resisten. Cara buat pivot point, oke, nanti pivot point satu-satu. Ya, durasi masalah ini. Sabar ya. Pivot point itu dari hubungin ke sales masing-masing deh di GK. Ya, nanti akan saya kasih deh pada pembahasan pivot, saya akan kasih nanti indikator ini. Ya. Karena kita akan bahas sesuai dengan urutan ini ya. Ya, pivot point nanti yang ke minggu depan kayaknya nih. Oke, jadi gini, ya. Jadi metode support dan resisten, ya, ada yang bentuk level dan ada yang bentuk area. Ya, bentuk area adalah supply and demand, ya. Karena dia membentuk satu area. Area ini begini, area ya, area dari bentuk pola candle ini. Ini jadi area supply, yang di atas supply, yang di bawah demand, ya. Di bawah demand ada lagi, di bawah nggak ada. Ini area demand, ya. Dari pin bar ini jadi area demand, ya. Ini juga area demand ini. Nah, nanti akan saya jelaskan pada pembahasan supply and demand, ya. Nah, biasa itu udah banyak digunakan tuh di market. Oke, yang bentuk statis, yang membentuk statis itu adalah history high low,
Fibonacci, dan supply demand. Nah, dia nggak berubah-ubah, statis, ya. Dan membentuk dinamis yang bisa berubah-ubah atau dinamikanya sangat cepat, itu adalah indikator tren, trend line, dan pivot point. Indikator tren Anda menggunakan moving average, Bollinger Band, parabolic SAR, Ichimoku Kinko Hyo, alligator, dan lain-lain, itu dinamis, bergerak-gerak. Ya, trend line juga dinamis, kalau sudah di break maka dia berubah garis trend line-nya. Pivot point juga sama, ada pivot harian, pivot mingguan, bahkan pivot bulanan ada, dan juga pivot terkecil juga ada kalau kita menghitung. Nah, nanti rumusnya akan saya jelaskan pada pembahasan pivot. Dan indikatornya akan saya kasih deh, gratis. Ya, yang penting menjadi member. Ya, karena kalau nggak jadi member, Anda nggak bisa gunain pivot ini buat apa. Ya, oke. Nah, yang statis, yang diam saja, yang memang stabil itu history high low, Fibonacci, dan supply demand. Yang dinamis, ya, indikator tren, trend line, pivot point. Maka misalkan Bapak dan Ibu dapat informasi support and resistance, tanya lagi menggunakan metode apa. Wah, kalau dia nggak tahu berarti nyontek yang ngasih tahu itu. Jadi misalkan gunakan metode indikator tren, ya, baik itu Bapak Ibu menggunakan Bollinger Band, Fibonacci, moving average, dan lain-lain, ya berarti level tersebut yang update, ya, menjadi level support atau resisten, dan level itu berubah-ubah karena dinamis. Ya, trend line pun juga sama, berubah-ubah karena dinamisnya tersebut. Oke. Oke, jadi support and resistance berdasarkan moving average, ya. Support and resistance berdasarkan moving average, salah satu pilihan saya menggunakan indikator tren. Ya. Walaupun beberapa trader bukan hanya menggunakan moving average saja, tetapi bisa juga menggunakan Bollinger Band atau lain-lainnya. Nah, coba nih lihat. Ya. MetaTrader sudah menyediakan kebutuhan trader dalam mencari indikator. Ya. Kebutuhan trader mencari indikator, pertama mencari identifikasi tren. Yang kedua mencari support and resistance. Yang ketiga mencari momentum atau titik jenuh pasar, osilator. Ya. Nah, itu bisa didapatkan karena kebutuhannya sudah ada di sini, insert, indikator. Nah, dalam indikator tren ini yang ada di sini, bisa dapat berfungsi menentukan identifikasi tren, dan juga berfungsi sebagai level support and resistance yang dinamis. Oke. Sebagai kita menentukan level support and resistance yang dinamis, ya, mungkin kita bisa gunakan salah satu yang ada di sini, ya. Saya nggak idealis sekali hanya moving average, ya, tetapi saya pribadi menggunakan moving average dalam menentukan level identifikasi tren dan identifikasi support and resistance. Oke, sebagai contoh, saya polosin ya. Kenapa kok saya nggak gunakan yang Bollinger Band, ya? Karena saya nyamannya menggunakan moving average, ya. Moving average yang saya gunakan adalah ada 5 moving average, ya. Yang nanti kombinasi tersebut, cara penerjemahan bahasanya Bapak Ibu akan paham. Ya. Pertama adalah yang saya gunakan, cari indikator, insert indikator, lalu tren. Ini kita masih bahas ini ya, topik ini ya. Pertanyaan masih seputar topik support and resistance berdasarkan moving average. Ya, satu persatu, ya. Oke, kita cari indikator, lalu insert moving average. Kalau di sini sudah sering tampilkan atau sering gunakan, ini akan keluar di atas ini.
Tapi bagi yang belum menggunakan, ya silakan di sini trend. Di sini ada moving average. Jangan sampai yang ini. Ini ada moving average, dynamic moving average, triple eksponensial, bukan itu. Ambil moving average. Ya. Metodenya eksponensial, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya lebih nyaman menggunakan ini. Mau Bapak Ibu menggunakan simple, it's okay. Nah, metode moving average ini sudah kita bahas pada belajar trading 101, identifikasi tren. Dan ini akan kita bahas lagi bulan depan untuk tren. Ya. Oke, eksponensial. Ada 5 ya. Pertama adalah 200. Dan warnanya merah. Nah, kita cek ke D1 dulu. Harus D1 ya. Karena ini sekalian analisa pasar. Yang kedua adalah tren, moving average lagi, 100. Warnanya kuning. Nah, yang ketiga adalah moving average, ya, 50. Warnanya adalah hijau. Nah, yang keempat adalah 20. Ya, atau 10 dulu deh. 10. Warnanya biru, sama-sama eksponensial ya metodenya ya. Eksponensial itu lebih agresif. Ya, lebih agresif mendekati harga. Nah, ini 10. Dan saya tambahkan 20 warnanya pink. Nah, jadi saya jelaskan dulu, Merah itu untuk monthly atau separator mingguan, separator bulanan, karena merah itu adalah analisa 200 hari, kan 200 ya. Ini kan 200, MA 200. Saya inputnya di D1. Ya, di saat saya menginput di D1 berarti selama 200 hari level supportnya di sini. Ya. 200 hari berarti kalau forex perdagangan derivatif ini ya, 1 bulannya ada 20 hari. Sabtu Minggu nggak dihitung. 1 bulan ada 20 hari. Berarti kalau 200 hari ada 10 bulan. Nah, berarti indikator ini separator bulanan. Ya. Warnanya merah. Dan separator mingguan warnanya kuning atau dengan time frame weekly. Separator harian warna hijau. Dan selanjutnya biru dan pink magenta ini adalah H4 dan D1. H4 dan H1. Maka sederhananya merah, kuning, hijau di langit yang biru, tengah-tengahnya ada pink. Gampang ya? Jadi ini merah 200, kuning 100, hijau 50, biru 10, dan tengah-tengahnya pink ada 20, semua eksponensial. Jadi merah, kuning, hijau di langit yang biru, adanya tengahnya ada pink. Oke, cara bacanya supaya tidak subjektif, benar nggak? Dan ini sangat mudah untuk Bapak dan Ibu yang baru mengenal trading. 1, simple. 2, nggak subjektif. Nah, prinsip saya, bagi Anda pemula, belajarlah dari yang termudah. Barulah nanti bertahap. Sampai nanti ke tahap yang agak intermediate. Nah, oke. Mudah ya. Moving average tinggal input-input aja. Dan ini tidak subjektif. Pandangan profesional dan yang pemula sama melihatnya. Cara bacanya adalah closing candle, ini mohon didengarkan. Closing candle D1 ya, terutama dari D1. Ya, bentar, ini ada yang bertanya nih karena nutupin layar saya. Jalannya pelan-pelan lagi. Yang biru itu MA, ya sama semua. Semua eksponensial moving average. Hanya membedakan adalah merah, kuning, hijau di langit yang biru, yang merah itu 200, kuning itu 100, 50 itu D1, hijau, 20 itu pink, dan 10 biru. Jadi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kalau saya bilang biru berarti 10. Kalau misalkan saya bilang harga mendekati moving average kuning berarti MA 200. Masing-masing MA punya profil sehingga nggak berantakan cara mengenal indikator ini. Bisa dipahami?
Nah, semakin mudah nih ya. Oke, cara bacanya ya. Cara bacanya ini closing candle D1 ya. Oke. Closing candle D1 closing candle D1 tutupnya, closing candle tutupnya ya, di atas dari 5 MA. Nah, pertama ya, closing candle D1 tutupnya di atas dari 5 MA atau closing H1 D1 di atas 5 MA, di atas 5 merah, kuning, hijau di langit yang biru, tengah-tengahnya ada pink. Lalu kedudukan MA yang paling kecil itu di atas dan kedudukan MA yang paling besar itu berada di bawah, berarti pergerakan harga bullish atau tren naik. Dan sebaliknya, ya, sebaliknya nih, ini ya contoh, ini ada contoh lagi. Nah, ini contoh nih. Jika closing harian atau closing D1 di bawah closing candlestick ya, nanti walaupun kita belum belajar candlestick bagi yang pemula, ya, closing candle D1 di bawah dari 5 MA, lalu kedudukan MA yang paling besar atau 200 itu di atas, dan MA yang paling kecil, paling bawah itu MA 10 di bawah, berarti kecenderungan harga trennya bearish atau tren turun, downtrend. Nah, kalau sekarang ini, Bapak Ibu lihat, baik Anda pemula maupun yang sudah intermediate atau yang sudah mahir, lihat dari grafik pergerakan XAUUSD atau emas, kira-kira trennya naik apa turun? Mohon responnya. Naik, Pak. Ya. Naik, Coach. Nggak subjektif kan? Ya. Ini saya gunakan udah lama. Kombinasi 5MA ini. Nah, berdasarkan analisa 5MA merah, kuning, hijau di langit yang biru, ya, pergerakan grafik emas, nggak ada yang bilang turun kan trennya. Ya. D1 naik, weekly, wah naik lagi. Jauh sekali kan. Monthly juga naik, ya. Berarti kecenderungan tren harga emas masih bullish. Hanya prinsip kita dagang, seperti tadi kita dagang daging sapi, selalu nawarkan, kalau kita beli barang, mau daging sapi ke, mau bahan-bahan lain atau barang-barang lain, ya, kita selalu nawar, ya, apalagi emak-emak nih, kalau nggak nawar panas dingin dia. Nah, nawarnya kadang-kadang Afgan lagi atau sadis, ya. Oke, jadi kita lihat nawarnya di mana dong? Nah, begitu kita lihat tren emas itu naik, fungsi dari indikator tren ini juga bisa sebagai level support and resistance. Support and resistance untuk apa? Untuk entry dan exit. Oke, berarti kita mau entry di mana? Ini jadi support pertama, ini support kedua, dan ini support yang ketiga. Di sini support ini kuat. Ternyata di sini ada resisten become support. Ya. Jadi level 1795, lalu di level mana lagi? Nah, level ini, ya. Dan di level ini adalah level support. Ini harga terendah ini dan harga tertinggi ini, ya, ketemu MA 10 warna biru, ya. Nah, jadi kalau misalkan mau beli di mana ya, sini nawar dong. Kalau Anda nggak nawar, berarti belinya di pucuk. Jangan dibiasakan lagi beli barang di pucuk atau harga mahal. Prinsip dagang, beli di harga murah, jual di harga tinggi, dan batasi kerugian kita, lalu targetkan keuntungan. Itulah prinsip dagang. Kalau prinsip judi, ya merem-merem aja. Hitung kancing maksudnya. Judi kopro. Ya, prinsip dagang gunakan, implementasinya sama. Ya. Berarti begitu kita buka MetaTrader dari time frame D1, ya, kita nanti mundur ke bawah.
ya, mundur ke bawah untuk mencari level entry yang ideal. Ya, kita nggak entry di D1, enggak. Tetapi kalau lihat harga begini, ya trennya naik, kita cari buy. Kenapa kalau sell? Ya boleh saja memanfaatkan koreksi, tapi triknya beda. Memanfaatkan koreksi. Ya. Dan kalau kita ingin buy, carilah level support. Ya. Nawar artinya, jangan beli di harga puncak, biarin aja harga kenceng naik, biarkan. Baru nanti kita nawar. Nawarnya di mana? Nah, nawarnya itu time frame yang kecil, nanti kita masuk ke time frame kecil. Oke, ini ada pertanyaan. Kok pada kasus market 31 Desember 2020 nawarnya di mana? 31 Desember 2020. Nawarnya di mana? Oke, kita lihat D1 ya. 30 Desember ya. Nah, di sini ya. Ya. Oke. Harga sudah puncak. Nih. Begitu awal awal Januari, yield obligasi jadi primadona, turun. Ya. Mungkin kita ada loss berkali-kali nih. Nih. Nawar di sini, ini puncak ini, atau nawar di sini, ya. Nah, mungkin kita nawar di sini atau dua puncak ini ya, sorry, ya. Ya, begitu dia turun sini, sempat bounce, ya, sempat bounce, ya. Bukan hanya menggunakan ini ya. Kalau kita nawar di sini terlalu dekat, ini terlalu dekat, ini juga terlalu dekat, ya. Tetapi ingat, yang kita gunakan bukan satu pertahanan, benteng pertahanannya bukan satu penjaga, ya, lebih dari satu. Ini ada gap, ini ada history high low, mungkin di sini ada Fibonacci. Kita coba cari. Ini dari low ini ya Fibonacci ya, harga terendah ini di satu rally sini deh. Bentar, ini deh tarikan. Satu rally sini kan gelombang dan naik ya. Nah, ini ada beberapa pertahanan. Benteng pertahanan ini ada dua ya. Moving average 50. Ada Fibonacci 61,8%. Anggaplah market masih di sini ya. Market masih di sini ya. Oke, Pak Dedi, market masih di sini, begitu dia turun ya. Kita nawarnya nggak mungkin di 38,2%. Ya. Ini ada histori karena harga sudah terlalu tinggi. Ya. Ya. Oke, lalu begitu kita entry, ya, dia naik ke atas, mantul, tetapi ada perlawanan di sini, nggak kuat. Ya. Nah, mulai dari sinilah aksi dari penjualan, ya, atau daya beli emas itu sudah mulai berkurang. Karena saat itu mungkin dalam member trading santai juga saya sampaikan, yield obligasi jadi pilihan saat ketidakpastian harga emas yang memang tinggi dan juga dari harga cryptocurrency yang mulai melambung, yield obligasi atau bunga obligasi Amerika diminati, maka kebutuhan dolar tinggi. Nah, kebutuhan dolar tinggi, hukum supply and demand berpengaruh. Kenapa tinggi kebutuhan dolar? Karena orang atau investor ya memilih bunga obligasi tersebut ya karena pasti fixed income kan ya yield obligasi ya. Maka untuk membeli yield obligasi dibutuhkan uang dolar atau seperti deposito. Uang masuk di dalam bank. Sehingga kebutuhan dolar tinggi mengakibatkan harga emas turun. Dan harga emas turun saat itu juga diiringi oleh harga kripto yang naik terus melambung. Terutama beberapa cryptocurrency. Saat itu ya. Nah, ternyata ini trigger untuk menurunkan harga sehingga nanti berlanjut naik ke atas sampai ke bawah 1.600, harga memang harga murahnya. Kembali ke hukum supply demand lagi. Seperti daging sapi.
Kalau sudah murah harga, tergolong relatif murah, otomatis pasar atau investor akan berbondong-bondong ke aset yang aman atau aset yang menguntungkan selain saham, yield obligasi ataupun cryptocurrency. Nah, jadi memang trading itu luas ya, Coach. Ya iya. Ya, sederhananya intinya gini, follow the trend dulu deh. Sekarang kan menentukan trennya udah mulai berbalik naik nih. Walaupun dulu di sini saya kampanyekan buy gold. Karena di sini ada double bottom ya dan sudah breakout ke atas. Nah, ini tanda-tanda udah naik. Targetnya itu ke sini. Ini atau ini? Ada dua. Oke, jadi dengan kembali ke moving average. Moving average ini sekarang ini yang menjadi pertahanan yang bersamaan, contoh ini ya. Lalu kita tarik lagi Fibonacci nih. Nih ke sini. Ya. Sementara di sini bersama nih 23,6 ya. Ini 50% dengan ini ya. Ini juga ada area demand ya. Ini area demand-nya nih. D1 saya biasa warna hijau, mau itu dengan demand area, mau itu Fibonacci ya. Moving average pun juga warnanya hijau, jadi terstruktur. Ya. Begitu kita buka bentar, ini hijau berarti ini. Nanti D1 nih. Nah, ini area demand. Ada Fibonacci, ada moving average. Sekarang kita bahas moving average dulu ya. Di level ini nih. Level ini moving average 1828. Ini titiknya saya hapus dulu. Ada 3 layer. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Nah, kita memilih yang mana belinya. Oke. Begitu masuk di D1, masuk ke H4. Begitu kita buka D1 maksud saya, masuk ke H4. Nah, di layer pertama tadi. Ya. Ini layer kedua tadi di D1. Ini layer ketiga. Ya, ini yang bawah nih. Ya. Nah, berarti kita memiliki 3 pilihan untuk entry buy gold. Ya. Tinggal kita mencari the best of buy-nya di mana. Setuju? Ini moving average ini di H4 bersamaan dengan layer pertama di D1, berarti MA10. Ini saya sengaja tandakan dengan garis horizontal hijau. Ya. Dan layer kedua MA100 bersamaan dengan moving average 20 di D1. Dan layer ketiga semua moving average sisanya nih, 50, 100 dan 200. Oke. Dari sini sudah masuk? Sudah paham? Ya, setelah kita dapat beberapa analisa dengan moving average loh. Demand harus level 50? Enggak juga. Nanti kita bahas supply demand ya. Ini kita masih bahas moving average. Hanya saya kombinasikan aja. Ya, dan kebetulan sekalian menganalisa. Supply demand nanti Pak Dedi. Sabar ya. Satu persatu, moving average dulu kita gunakan kombinasi dengan beberapa metode support resisten. Dan kebetulan sekalian kita menganalisa. Kali aja ada peluang entry. Ya. Oke ya. Kan topiknya ada live trading. Nah, ini live trading, trading bareng. Maksudnya bareng-bareng analisa, tetapi bukan berarti jaminan dapat profit. Enggak juga. Ya. Oke, kita perhatikan ini resistennya ya, bentar. Resistennya kan di sini. Ya. Nih, yang terdekat nih. Resistennya itu D1, bentar. Nah, ini nih sebagai histori resisten. Resistennya ini histori ya. Resisten ini juga masuk area resisten ini. Ya. Resisten atasnya ini. Ya. Sementara resisten yang dekat adalah 1889. Masuk ke H4 ya. Begitu H4 ini resisten yang memang histori yang pernah terjadi 1875 dijebol. Ya, maka ini yang garis yang hijau atas ini adalah resisten become support. Dan kebetulan di H4 bersamaan dengan MA10 dan 200.
Dan layer pertama di D1 ini support, ya, ini juga resisten become support, atau harga tertinggi yang menjadi harga terendah, level tahanan terendah, ya. Dan ini bersamaan dengan 23,6 Fibonacci retracement, ya. Fibonacci retracement, ya. Dan ini Fibonacci retracement warna hijau loh, makanya saya gunakan warna D1 hijau, berarti tarikan D1 dari bawah ke atas. Dan ini area demand yang saya tarik di D1 warnanya hijau kan. Nah, ini. Nih. Ya, ini ada pin bar, apa namanya? Inside bar, sorry, kok ngeblank gitu saya tiba-tiba. Inside bar ya. Inside bar sini, ya. Oke. Begitu masuk di H4, inside bar di sini penampakannya begini. Dan ini ada MA 100 dan 200 yang akan melintang. Nah, berarti kita ada 3 pilihan. Pertama, entry di nawar di sini. H4 saya gunakan warna pink magenta ya, sesuai dengan moving average. Atau nawar di sini. Ya. Karena ini sebagai layer selanjutnya ya. Nah, ini kan ada garis hijau, berarti layer kedua di D1. Nah, ini kan berarti MA 20. Nah, berarti di sini sebagai potensi untuk kita buy. Nah, setelah itu kita tandakan antara saya buy di sini akan targetnya ke atas ini akan menguji lagi, atau buy di sini akan menguji lagi. Nah, setelah kita ada pilihan untuk the best of buy, ada pilihan untuk buy, baik 2 atau 3 pilihan, barulah kita cari the best of buy yang sekiranya di situ menjadi pertahanan kuat untuk dia menahan turun. Nah, pertanyaannya, kira-kira Bapak dan Ibu di sini kalau rencana untuk buy emas, ya, rencana untuk buy emas ya, di layer 1 atau layer 2. Ayo. Layer 2 kalau sampai. Paling murah kan, Pak? Oke. Nggak apa. Pak Andi, buy yang di bawah targetnya apa nggak sampai area pink atas? Ya bebas, ya. Boleh aja, ya. Sebagai target minimum. Target kan bebas. Target ada target maksimum, ada target minimum. Ya. Nah, kenapa layer 2? Ya, ada alasannya nih tadi. Area Fibo 38, oke. Ini masuk Fibo 50 loh, layer 2. Ya. Dan demand. Dan ini ada MA. Dan ini adalah MA 20 di D1. Ya. Harus ada alasannya. Kenapa kok di layer 2, kenapa kok di layer 1? Ya. Bisa saja di layer 1 dia berbalik lagi. Oke. Layer 1 atau layer 2, the best of buy bukan masalah lebih murah ya. The best of buy adalah kita memikirkan juga di mana kita exit. Sekali lagi, di mana kita exit? Apakah resikonya kecil atau besar? Resiko arti kata adalah stop loss. Jika kita nunggu di layer 1, stop loss-nya antara di bawah low ini atau di low ini kan, ya, ada 2 pilihan. Low yang ini atau low ini jika kita memilih layer 1. Target mah intinya mau di sini atau di sini. Target maksimum di sini, target minimum di sini. Ya. Oke, lalu yang layer 2 dan saya entry biasanya dengan pola candle reversal ya, ada pola-pola candle yang berbalik baru entry buy ya. Jika ada pola reversal di layer 2, artinya saya harus siap stop loss-nya itu ya, di mana yo? Di bawah ini kelihatan kan? Atau di bawah ini? Pilih Bawah salah hijau. satu. Ya. Mau di bawah ini atau di bawah ini sebagai stop loss. Pikirkan dulu resikonya. Target gampang.
Ya, yang penting antisipasi jika harga nggak sesuai ekspektasi kita gimana? Itu yang terpenting dalam trading. Bukan bicara untung dulu, untung mah gampang. Yang penting antisipasi menyelamatkan modal kita, itu yang terpenting. Barulah kita evaluasi selama 1 bulan, berapa kali kita kena stop loss, berapa kali kita kena reward. Ya, dengan rekapan, kalau bisa bikin jurnal, ada recap entry. Ini gara-gara apa entry-nya. Nah, dari situ akan Anda ketemu pola dalam menentukan SOP trading. Oke, yang saya gunakan seperti itu sekarang. Maka kestabilan dalam saya trading dari pola yang saya sudah dapat, saya bagi-bagi. Nah, tinggal Bapak dan Ibu di sini cocoknya dengan pola apa, ya. Oke. Jadi di sini kita udah tentukan level entry 1 dan 2, ya. Dan untuk menentukan the best of buy-nya adalah di mana resikonya itu masuk dalam risk profile kita. Ya. Oke, lalu setelah kita pikirkan untuk entry dan exit, ya, tutup komputer kita dan monitor di handphone. Jangan dipandangin terus, ya. Kan udah ada stop loss. Stop loss sama taking profit itu adalah karyawan kita yang menjaga uang kita. Yang penting stop loss dan taking profit-nya sudah terukur dan berdasarkan support and resistance. Itu yang utama. Oke, jadi begitu Anda udah input, ya, buy atau sell, ya, lalu input stop loss dan taking profit, ya, jangan bicara pasang, ya, karena di sini mungkin ada yang bicara pasang stop loss atau pasang taking profit, ya, jangan. Pasang itu kayak judi kopro, pasang gitu. Input, ya, input stop loss dan taking profit. Setelah itu tutup monitor, lihat nanti pada 1 jam berikutnya atau 4 jam berikutnya, ya, supaya Anda nggak terganggu pekerjaan inti Anda dan nggak terganggu kegiatan bersama keluarga. Trading bawa happy dan bawa santai sehingga trading itu fun buat kita. Yang utama adalah kita bisa dapat menentukan level entry yang ideal menggunakan moving average. Oke, ada pertanyaan untuk moving average? Ya, tadi. Coach, mau tanya, Coach. Silakan. Di antara MA 10 sampai 200 itu apa ada kriteria kalau 10 karena kecil dia nggak terlalu kuat resistannya, kalau 200 berarti paling kuat, apa begitu, Coach? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi fungsi utamanya dulu, Pak. Fungsi utama dari alat bantu ini kita gunakan sebagai apa? Ya, fungsi utama moving average yang kita gunakan adalah sebagai mengidentifikasi tren pertama. Ya. Yang kedua adalah dia berfungsi sebagai support atau resisten. Ya. Kedudukan MA yang paling kecil berarti skala waktunya itu lebih cepat. Tetapi secara bobot lebih besar atau MA yang lebih besar, bobotnya lebih kuat. Ya. Dan di sini kita kombinasikan semuanya karena pelaku pasar atau para pedagang di fisik sana, baik itu pedagang emas fisik dan lain-lain, ada yang bertransaksi dengan jangka waktu cepat, ada yang bertransaksi dengan jangka waktu menengah, dan juga ada yang bertransaksinya dalam jangka waktu panjang atau menyimpan cadangan emasnya dengan investasi jangka panjang, terutama perbankan yang menginvestasi emasnya. Jadi kita melihat bahwa pedagang yang cepat melihat dalam kurun waktu 10 hari atau 10 jam atau 10 menit tergantung dari time frame yang kita buka. Jika kita D1 berarti ini 10 hari ke belakang. Berarti pedagang agak cepat. Pedagang yang bisa dibilang ya harian. Ya. Dan juga misalkan yang 200 berarti pedagang bulanan bahkan tahunan yang menyimpan asetnya itu bisa lebih dari 1 bulan. Maka
secara bobot kembali ke hukum time frame. Time frame yang lebih kecil, closing candle-nya lebih cepat atau MA-nya lebih cepat, closing lebih besar, time frame yang lebih besar atau MA yang lebih besar, berarti bobotnya lebih kuat daripada MA yang lebih kecil. Jadi seperti itu, Pak. Ya, makasih. Oke, berarti bicara bobot, ya. Nah, tinggal kita pilih. Kalau misalkan MA 200, berarti ya bobotnya secara kualitas ya lebih besar, ya. Ya, ini sebagai support, ya. Kalau mau nawar di bawah boleh saja. Sampai nggak kira-kira kalau kejemput, ya. Kalau nggak kejemput maksudnya. Nawar di sini boleh saja. Ya, tinggal kita pikirkan risikonya, bukan pikirkan untungnya. Ya, dalam trading kan ada tiga ilmu ya yang sudah saya bahas kemarin, ilmu analisa, negosiasi, dan antisipasi. Kita udah dapat ilmu menganalisa, lalu dapat ilmu negosiasi atau nawar, dan juga antisipasi. Antisipasi dalam kemudahan dalam berbisnis, ya, antisipasinya mudah, otomatis bisnis lancar. Ya. Apapun bisnisnya ya, kalau misalkan dalam kondisi tidak sesuai dengan harapan, antisipasinya gimana supaya mempertahankan bisnis kita. Oke. Selanjutnya adalah history high low. Nah, ini dua ini aja nih kita akan bahas nih. Ya. History high low atau trendline jadi satu ya. History high low mudah sekali, hanya harga tertinggi dan harga terendah harian, lalu mingguan, bulanan, bahkan tahunan, bahkan all the time high low. Emas all the time-nya ada kan? 2070. Ya. Berarti all the time high. Ya. Oke, ini history high low kita garis-gariskan dengan horizontal. Oke, ini kita coba hapus dulu ya, supaya tidak mengganggu yang lain. MA-nya tetap, ya. MA-nya kan tadi sudah kita bahas. Sekarang history high low. Nah, tadi pertanyaannya, kita mulai dari time frame berapa? Kita sekalian menganalisa. Emas aja ya, kalau ada sempat kita mungkin euro atau yang lainnya. Karena kita bukanya di hari Jumat, berarti kita lihat dulu closing candle D1. Kalau kita tradingnya di hari Senin, kita lihat dulu closing candle weekly. Dan jika kita tradingnya di awal bulan, lihat dulu closing candle bulanan. Atau kita tradingnya mendekati akhir bulan atau akhir minggu, kita lihat dulu antara weekly dan monthly. Ulang lagi, penggunaan time frame itu untuk analisa dari time frame yang terbesar menuju time frame yang terkecil untuk kita eksekusi. Jika kita trading hari Jumat atau hari Kamis, atau dari hari Selasa ke Jumat, berarti kita lihat dulu closing candle harian. Dan kita tentukan tren. Lalu kita cari support and resistennya berdasarkan history high low, atau berdasarkan moving average. Ini dua ini dulu kita bahas. Ya. Dan mendekati akhir pekan, kita lihat dulu closing candle weekly, berarti berpotensi, ini saya hapus dulu ya, berpotensi bullish, karena candle bullish atau candle biru warnanya. Trennya naik, karena kedudukan MA 200-nya masih di bawah, kedudukan MA 10-nya masih di atas. Kecenderungan harga bullish. Berarti kita mencari buy. Mencari buy-nya nggak sekarang langsung beli, enggak, nawar. Ya. Oke, nawarnya gimana? Oke, kita masuk D1. Ya. D1 kita hubungkan harga tertinggi dan harga terendah yang menjadi history. Ini dan ini ya. Ambil tren horizontal line. Ini warnanya hijau D1 karena seperti MA50, separator harian. Ini harga tertinggi terdekat, dan ini harga terendah terdekat.
Lalu histori paling tinggi mana? Ini. Ya. Oke. Lalu paling rendah mana? Ini. Nih ya. History high low. Ada, nanti saya share ke YouTube ya, nanti. Jadi, sama seperti harga daging sapi tadi ya. Kalau kita pedagang daging sapi, otomatis kita mengukur harga range rata-ratanya secara mingguan, berarti harga daging paling murah ditawar kurang lebih 100.000 sampai 150.000 kemarin saat Lebaran. Dan sekarang harga turun, saya kurang tahu nih harga daging sekarang nih. Mohon maaf ya. Ya, yang penting adalah sebagai ilustrasi saja. Nah, misalkan sekarang harga dagingnya range-nya itu kurang lebih 150.000 sampai 100.000, nah itu resisten dan supportnya. Berarti pedagang daging sapi mencari harga penawarannya itu jangan sampai di bawah 100.000. Kalau di bawah 100.000 rugi dia. Kalau di atas 100.000 ya untung besar. Oke, sama seperti misalkan kita pedagang. Ilustrasikan kita seperti pedagang daging sapi atau pedagang apapun lah. Misalkan Anda bisnis apapun ya. Tentukan dulu range harian. Wah, 170.000. Oke, thank you. Informasinya 170.000 per kilo. Wah, saya nggak update sih. Saya pikir 150.000. Oke, substansinya yang penting ilustrasi ya. Bukan harganya tersebut. Oke, anggaplah ini daging sapi. Ya, selama 1 minggu ini berarti harga emas range-nya 1851 dengan 1889. Ya. Paling murahnya berapa? 1807 atau angka bulat 1800. Paling tinggi semana? Nah, ini 1959 atau bikin angka bulat. Patokan penawarannya tertinggi adalah 1900. Ya. Nah, ini 1905. Ya, kenapa ini 1905? Karena ini harga tertinggi nih. Yang pernah tercapai tanggal 21 Desember. Ini pernah tertinggi 21 Desember. Nah, maka harga tertinggi yang terdekat ya, jika kita ingin menjual, ya dijual di harga ini. Tadi udah terjadi ya. Lalu harga terendahnya di sini. Nanti besok Anda implementasikannya seperti itu. Rentang harga dulu kita cari. Range harga karena kita pedagang dari time frame D1 atau weekly. Apalagi Senin nanti kita lihat dari weekly. Nah, Senin nanti kan saya ada market review ya. Nah, kita cari dulu rentang harga harian. Nah, ini dan ini. Yang murah pun juga kita input juga ini. Ini yang paling mahal, ini yang termahal terdekat dan ini paling mahal. Nah, berarti kalau harga tembus akan menguji ini atau menguji ini. Ya. Akan menguji ini atau menguji ini kalau harga tembus. Ya, karena ini histori harga. Ya. Begitu D1, kita kerucutkan ke H4 dulu ya. Kita kerucutkan ke H4. Ya. Oke, sebentar. Kita tutup nih. Nah, berarti harga tertinggi kemarin jadi pertahanan nih. Ya, nih tertinggi sini ya, setting kita rapikan ini. 1889 ini jadi pertahanan, maka perhatikan. Dia mendekati atau menyentuh nih? Mohon responnya. Mendekati atau menyentuh? Menyentuh. Menyentuh. Udah sentuh belum? Mendekati. Nah, nih. Ini baru PDKT loh. Baru PDKT dia. Mendekati. Mendekati. Dan didekati itu melawan dia. Ya. Begitu didekati, kelihatannya, wah belum cocok buat gua nih, kata dia. Makanya dia melawan. Di H4 berpotensi, ini berpotensi ya, pergantian candle H4 berarti jam 12. Berpotensi membentuk bearish engulfing. Ya. Karena resisten ini diuji lagi. Diuji pertama dia udah jadi. Lalu diuji lagi, cuma dekatin, ditolak. Berpotensi bearish engulfing. Nah, jika membentuk bearish engulfing,
Ya, jika memang candlenya tutupnya seperti ini, berpotensi turun kemana? Ke sini. Kok ke sini, Coach? Ya ini harga terendah yang dekat. Dan ini ada MA50. Berarti kalau turunnya ke sini, berpotensi akan menguji yang support bawahnya. Jadi, para trader nggak usah bingung kalau harga naik kemana, harga turun kemana. Karena Anda belum cari support resistennya, maka bingung. Pertama adalah dari time frame yang besar mencari support atau resisten tersebut, ya. Maka begitu sudah Anda kutip time frame besar ke time frame kecil, ya. Time frame kecil ini di mana? Nah, ini di H4 di sini kelihatan nih. Ini, ya. Ini juga support, ini support, ya. Ini juga sama yang dekat. Tetapi yang idealnya di sini kan, karena yang di resisten become support. Ini ada bullish engulfing besar. Kalau dia turun, boleh nggak kita sell? Pertanyaannya, kalau dia membentuk bearish engulfing, boleh nggak sell? Yang udah ikut kelas saya, boleh sell nggak? Belum ada konfirmasi. Kalau dia bearish engulfing, boleh nggak nge-sell? Boleh saja. Yang penting stop loss-nya di sini. Ya, targetnya kemana? Ya ini. Yang terdekat kan ini. Tunggu sampai bearish engulfing-nya selesai. Ya. Karena di sini sudah ada level resisten. Yang penting stop loss-nya di atas ini. Karena trennya naik. Kalau Anda nge-sell berarti ngelawan tren. Sama saja Anda jual barang yang nggak sesuai dengan tren pasar. Ya. Konsekuensi negatifnya harus siap rugi. Karena dalam trading jangan mikirkan konsekuensi positif aja. Konsekuensi negatif juga kita pikirkan. Jika market nggak sesuai ekspektasi kita mau turun, berharap turun, kita mau sell. Ya, ada ekspektasi seperti itu loh para trader. Wah, ini udah mahal nih. Ya di atas langit masih ada langit ya. Jangan bilang ini udah mahal harus turun, nggak juga. Di atas langit masih ada langit. Karena ini trennya masih bullish atau trennya masih naik. Artinya pelaku pasar masih meminati emas sebagai investasi atau daya beli. Oke? Lalu kalau dia ngelawan tren gimana? Ya harus siap resiko. Konsekuensi terburuknya bagaimana jika market nggak sesuai ekspektasi kita? Stop loss. Ya. Kalau konsekuensi negatifnya ya tercapai, berarti kita berhasil memanfaatkan koreksi turun. Ini statusnya kalau turun koreksi, bukan tren turun ya. Sekali lagi kalau turun ini berarti koreksi. Ya. Kalau tren itu berarti harus melewati beberapa tahap yang saat beberapa minggu lalu kita udah bahas ya trennya. Oke. Begitu kita masuk di H4, masuk lagi ke H1 boleh ya, mencari eksekusi market. H1 sudah ada konfirmasi bearish engulfing. Ya. Dan ini berpotensi twin tower. Ya. Twin tower atau double top. Benar nggak? Yang udah belajar? Double top. Dan ini bearish engulfing. Kalau mau sell berarti ya boleh saja. Atau menunggu sampai breakout. Nah, sampai dia breakout ini. Atau break dari MA50. Sell sekarang boleh. Stop loss-nya di atas ini. Tetapi saya nggak rekomen. Kenapa? Trennya bullish. Bagi teman-teman yang ingin sell ya silakan. Nggak apa-apa. Yang penting stop loss-nya di input di sini. Jika ingin memanfaatkan koreksi. Ini melawan tren. Tapi memanfaatkan koreksi. Dan yang ingin nge-buy, ya, kira-kira buy-nya di mana? Kan gitu pertanyaannya. Begitu lihat di H1, ini ada support. Ini support, history ya. Dan ini ada support. Ini ada bullish pin bar. Ini ada resisten become support. Oke. Saya tambahkan deh. Kali aja ada ini. Ini satu rally ya. Ini kan gelombang turun, terus dia naik. Berarti ini satu wave, atau satu rally gelombang naik.
Begitu saya tarik Fibonacci dari bawah ke atas, ini ya. Nah, ini warna H4 berarti pink magenta. Begitu kita masuk H1, nah, pertama kita lihat ini pertahanan ini, ya. Jika ingin buy ya, kalau ingin sell boleh stop loss di atas, tapi saya bukan rekomendasi untuk hari ini, ya. Yang ingin buy pertama di sini pertahanannya ada berapa? Ini resisten become support dan ini 23,6% Fibonacci. Ini 38,2% doang Fibonacci-nya. Dan ini yang hijau ini kan support ya. Support ini. Ya. Dan ini ada bullish pin bar. Ini ada resisten become support. Coba perkecil lagi. Oke, resisten become support, ada Fibonacci 50% dan ada MA berapa nih? Merah? Respon dong. Merah MA berapa? 200. 200. Berarti ada berapa pintu penjaga di sini? 1, 2, 3, demand area satu lagi. Nih. Pin bar ini jadi demand. Nah, nanti kita akan belajar supply demand ya. H1 biru. Nah, berarti harga akan berpotensi ke sini, akan menguji ke sini, mungkin hari Senin atau tengah malam nanti, ya. Dan akan menguji sini. Kenapa kok sini? Ini support yang berhasil ditembus. Ya. Support ini yang sudah berhasil tembus, sekarang jadi resisten. Bisa di sini, atau di sini, yang terkuat di sini. Ya. Karena ini belum terjadi loh, belum ditembus. Kalau dia sudah ditembus, support ini, maka dia jadi resisten, SBR. Support become resisten. Jadi harga berpotensi ke sini, di area ini, area ya, bukan level ya. Ini area 57 sampai ke 51 atau 50 lah, bikin angka bulat. Home sweet home, harga akan kembali lagi. History repeat in sell. Ya. Harga akan berpotensi ke sini, dan jika ada pola candlestick yang berbalik atau bullish reversal, baik itu bullish pin bar, bullish engulfing, atau piercing line, atau morning star, dan lain-lain ya. Nah, boleh entry buy. Targetnya kemana? Ke sini. Ya. Ini support yang berhasil ditembus menjadi resisten. Lalu stop loss-nya di mana? Di sini. Di bawah 50% atau di bawah pola candle yang bullish tadi. Ya. Lalu gimana sekarang coach? Ya tunggu. Tugasnya trader yang menunggu. Setelah membuat desain ini, ya kita tunggu. Wah, saya nggak mau nunggu lah. Ya udah manfaatkan sell dulu. Tapi ingat konsekuensinya. Jangan sampai nanti kena stop loss, Anda malah patah semangat dan berhenti untuk belajar. Ya, padahal kesalahan itu pada diri kita. Ya. Oke ya. Berarti tugas petani ya, saya terinspirasi seperti petani. Tunggu sampai memang saatnya musim tiba dan tunggu panen. Kalau kita dagang, menunggu momentum harga murah, saya nggak mau beli di sini, saya mau belinya di sini, nawar atau negosiasi. Tetapi negosiasi yang terukur, sama seperti kita mengajukan bisnis proposal. Saya mau negosiasi di harga ini. Jika memang di-approve, ya berarti bisnis berjalan. Jika nggak di-approve, ya sudah, hanya hilang kesempatan. Sama seperti trading. Jadi implementasi dalam trading itu sama seperti kita sektoril. Bukan kita buka MetaTrader langsung kejar-kejaran market. Ya, takut ketinggalan atau fear of missing out. Jangan. Ya. Kalau kejar-kejaran market, wah ini mau kemana, bingung, ya belajar dulu. Itu bahaya. Ya. Belajarnya gimana? Harus tahu tren dan support resisten sebagai intisari technical analysis. Oke. Nah, dulu itu nggak bisa begini. Dulu 2003 saya mulai trading, masih DQ loh.
masih DQ tahun 2003 itu dengan monitor tabung, harga kedap-kedip, angkat telepon kalau harga masuk harga terendah, sterling DQ out ya. Sekarang udah online enak. Dulu ngeliat grafik itu di broker ya, cuman ada satu sumber lewat routers dan itu berebutan. Sekarang udah gampang. Justru itu kesempatan belajar. Ya, kalau kita mau terjun pada industri ini ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kebetulan GK Invest menyediakan sarana ini. Ya. Oke ya, ada pertanyaan? Dolarnya kuat nih. Kita lihat indeks dolarnya nanti ya. Oke, berarti udah dapat kesimpulan belum? Untuk peluang entry di mana yang ideal? Coach, itu kalau ngambil di paling bawah, Ya. Ya relatif sih ya, nggak kelamaan ya. Nah, itu ciri-ciri nggak sabar nih. Oke, kalau kelamaan berarti sekarang harga berada bukan pada halte ya. Nah, masuk M30. Ya. Jika kita mau entry di sini boleh nggak? Boleh. Ya, nih sini. Ini ada pola candle nih. Ini juga area demand. Boleh. Yang terpenting adalah bukan entry-nya, antisipasi bataskan modal kita jangan sampai rugi banyak di mana. Jika kita buy di sini, ya, yang dekat kan ini, ya, tanda panahnya saya pindah ya. Nah di sini, kita kan berharap nggak kelamaan tadi, ya, berharap di sini buy-nya, ya. Dan di sini ada level 23,6% yang kita tarik di H4 karena pink magenta warnanya. Jadi di H4, oh ini tarikan H4 nih. Ya. Dan ini ada demand. Ingat, bobotnya M30. Potensi miss-nya ada. Potensi berhasilnya juga ada. Tetapi lebih besar potensi miss-nya, hukum time frame. Closing candle D1 M30 ya, itu lebih cepat closing candle-nya, ya, tetapi bobotnya lebih besar H1 atau H4. Ya. Konsekuensi positif dan negatif harus kita terima. Kalau misalkan kita buy di sini dia turun kena stop loss ya sudah. Kita adalah lebih cepat entry dan lebih cepat eksekusi untuk exit. Ya. Di H1 bukan masalah H1, kenapa kalau di sini ini paling murah dan ini penjaganya lebih dari satu. Begitu kita di H1. Ya. Kesimpulan kita mencari the best of buy-nya itu satu, dari penjaga support atau resisten yang menjaga level atau area tersebut. Metode ya, beberapa metode tersebut. Yang kedua, risk and reward-nya ideal enggak? Kalau saya beli di sini, stop loss-nya itu dekat enggak? Dan targetnya tuh lebih besar dari stop loss enggak? Nah, itulah the best entry. Bukan berarti ingin cepat-cepat untung. Dan sekali lagi, profesional lebih mengutamakan keselamatan dana atau safety first daripada sibuk ingin mencari kecepatan untung atau kecepatan untuk entry. Ya boleh saja untuk cepat entry atau memang daily trade atau semi scalper, tetapi harus siap konsekuensi positif dan negatifnya dalam menentukan level entry dan exit ya, dikombinasikan dengan mindset risk and reward yang kita pilih. Wah, susah ya trading ya. Ya, trading kan bisnis, bukan main-main. Ya, kalau misalkan main-main ya nggak usah belajar ya. Merem-merem aja buy atau sell ya antara untung atau rugi. Harga kan kalau nggak naik turun. Tetapi kita nggak inginkan hal seperti itu. Karena budaya trading kita harus kita ciptakan dari sekarang ya sebagai karakter dan kebiasaan kita sehari-hari atau dalam aktivitas trading. Ya, pertama kan kita membentuk sebuah karakter dan karakter ini akan membentuk kebiasaan. Ya, kebiasaan ini akan bentuk budaya. Maka ciptakan budaya yang baik dan benar yang struktur dalam trading dimulai dari sekarang. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dalam kita menerapkan SOP entry dan kebetulan ini dengan moving average dan
history high low. Oke, ada pertanyaan? Boleh tanya Coach lagi aja. Silakan. Berarti di sini teori harmonic pattern yang Gartley atau butterfly nggak dipakai ya Coach ya? Belum. Mau bahas harmoni ya. Nanti. Oh iya, makasih. Kebetulan tema kita hari ini kan support and resistance. Harmony pattern ya yang saat itu kita bahas ya dalam metode kelas saya dulu, ya itu kita nanti penerapannya beda. Konsepnya ini kita mencari level entry dan exit. Nah, harmony pattern atau pattern-pattern atau pola-pola grafik lainnya itu adalah bonus dalam menentukan kesempatan untuk entry. Oh, ternyata di situ ada Gartley pattern. Oh, ternyata di situ ada head and shoulder, ada falling wedge dan lain-lain. Itulah informasi kesimpulan bonus yang kita dapat sebagai pendukung entry kita, Pak. Iya, Coach. Makasih, Coach. Oke. Nah, bagi yang belajar silakan. E-booknya udah ya, harmony pattern, dan YouTube-nya, YouTube channel ini ya saya ya. Silakan bergabung lah BPJS ya, bayar pakai jempol dan subscribe saja. Harmony pattern ya. Nah, ini teknik dasar implementasi harmony pattern. Oke, materi ini akan saya kirim ya. Selama ini tersesat dengan teori di luar di GK Invest dan banyak gambaran materi yang benar-benar oke, mantap ya. Yang penting dalam trading ini adalah musuh yang terbesar tuh bukan pasar ya. Musuh yang terbesar itu adalah mindset dan diri kita sendiri. Nah, maka daripada itu di kelas saya ini menitik beratkan fondasi. Apa itu fondasi trading ya? Karena fondasi itu adalah bagian terpenting dalam kita melakukan trading. Ya. Oke, jadi nanti ke depannya akan saya bahas Fibonacci di hari Kamis berikutnya kayaknya, atau hari Jumat ya, saya lupa. Price action ya, price action ya minggu depan ya. Ya, karena kan kita sempat libur kemarin pas Lebaran. Ya, fundamental mungkin bulan depannya nih. Materinya saya sudah siap untuk fundamental, dan fundamental silakan yang ingin colong start duluan, saya ada videonya di sini nih. Video fundamentalnya nih. Fundamental Central Bank Insight ya, trading fundamental. Silakan lihat videonya di sini. Dan price action itu banyak price action saya tips entry price action dan kemarin juga ini price action analisa technical candlestick ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Karena materi ini akan saya kirim ke chattingan ini ya. Bagi yang Bapak Ibu yang belum terima materi ini, saya akan kirim ke chattingan Zoom ya, atau ke channel Telegram saya. Ini ada yang gratis, kalau yang berbayar beda lagi. Berbeda sih bayarnya karena bimbingan aja sih. Bentar. Materi apa nih? Support and resistance ya. Nah, ini ya. Saya kirim ini. Nah, saya kirim ke channel Telegram. Bukan Telegram, ke Telegram juga sama. Ke chattingan ini dulu nih, ya. Ke chattingan Zoom. Bagi yang sudah terima mohon respon dong. Nanti saya udah kirim nih. Dan channel Telegram saya yang gratis ya, karena ada yang berbayar. Bukan berbayar sih, member premium maksudnya. Ini channel Telegram yang gratis, Trading Santai Kuswanto sama. Kalau yang premium beda lagi ya. Premium itu isinya berbeda. Materi support and resistance. Nah, ada saya kirim tuh. Channel Telegram, ya. Nah, ini saya lagi berjalan nih. Trading Santai Kuswanto. Nah, itu sudah terkirim ya. Channel Telegramnya. Oke, yang sudah terima mohon responnya dong. Ya.
Dan jika ingin lebih detail lagi, di sini ada video-video ya. Ini video kemarin nih, yang hari Selasa pengenalan crude oil ya. Bagi yang nggak ikut hari Selasa sudah ada recordingnya pengenalan crude oil, dan hal malam ini juga akan saya upload ke YouTube channel saya ya. Dan minggu depan kita akan bahas hari Selasa CFD single stocks ya. Kita akan bahas CFD single stock atau saham-saham Amerika ya. Dan hari Jumatnya kita akan bahas price action fundamental bulan depannya ya. Price action ya, dalam menentukan level entry. Kita kombinasikan analisa teknikal kita tadi dengan eksekusinya. Oke, member premium nanti japri aja ya. Oke, menurut saya kalau tidak ada pertanyaan dan materi juga masih panjang ya. Jadi pesan saya, tradinglah dengan sisi keunggulan. Yang pertama adalah mengelola resiko ya. Yang penting adalah resikonya harus kita kelola dan konsisten, lalu tetaplah simple. Percuma saja misalkan Anda paham indikator dan banyak menggunakan indikator sehingga sibuk mencari kesimpulan entry dari indikator yang banyak tersebut, ujung-ujungnya adalah Anda tidak menentukan entry yang ideal atau bukan the best of buy atau the best of sell. Oke, bagaimana menentukan supply and demand? Wah, Pak Andi, silakan ke YouTube channel saya dulu nih. Supply and demand ya, ada kok di sini. Ya. Oke, sebelum saya tutup, ya, saya mau lihat dulu indeks dolar. Kelihatannya dolarnya bagus, ya. Nah, tuh indeks dolar bagus. Dan hari Senin nanti kita akan masuk pada market review dan outlook ya. Hari Senin silakan market review dan outlook. Passwordnya sama. Ini trading santai Susanto. Yang trading santai premium. Ini trading santai premium ini ya. Analisa-analisa dan lain-lain ya. Dan hari Senin kita ada market review dan outlook biasa. Nah, ini passwordnya sama ya. Kita akan bahas dan kita akan ulas lagi kesimpulan market minggu ini dengan outlook minggu depan. Karena indeks dolarnya ini kalau kita perhatikan akan berpotensi koreksi ke atas ya. Dan masih berada dalam rentang ini. Indeks dolar berkolerasi terhadap 6 mata uang inti, salah satu yang terbesar adalah euro. Ya. Berarti jika indeks dolar ada potensi ke atas, euro dolar akan potensi turun ke bawah. Nah, ini ya. Turunnya sama mana? Nah, ini sudah saya buat mapping. Ya. Mapping euro ke sini. Begitu kita masuk ke H1. Nah, ini ya. Ini ada area demand, ya. Ini juga ada demand area, ini ada trend line. Nah, nanti kita akan bahas di saat market review. Dolar yen potensi naik, GU potensi koreksi, saya udah ada buy limit di sini. Ya. Aussie saya nih yang memang kena nih. Jujur aja saya sedang plotting Aussie. Tadinya saya mau likuidasi di sini. Ya. New Zealand kena trend line, kena Fibonacci turun. Oke, jadi terima kasih Bapak dan Ibu, sekian dulu. Mohon maaf jika memang ada kata-kata yang nggak berkenan dan mungkin ada kata-kata yang memang sangat sulit diterjemahkan. Sekali lagi, semoga apa yang kita diskusikan atau yang kita bahas malam ini dapat manfaat dan jadi berkah untuk kita semuanya, ya. Dan semoga kita selalu diberikan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu kembali pada yang premium bisa besok coaching Sabtu Minggu, dan yang memang ikut free saja Senin ada morning briefing atau market review dan outlook. Selasa kita akan ketemu lagi, sampai hari Jumat kita akan ketemu lagi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih ya.
Salam sehat semuanya, salam trading santai dari saya Kuswanto yang disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Thank you. Terima kasih Pak. Malam. Capek.